Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal ittifa' wal ifadata wal istifadata wal hadd ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtiga'u wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladhi jama'ana fi hadha al-video fi hadha al-majlis ma'a bu'dina fi al-mawqif. Lakin insyaallah ma'a bu'di hadha al-mawqif yani la yaj'al qulubuna في بعيد إن شاء الله. فيا أيها الطلبة الكرام أحبائي أينما كنتم التقينا مرة أخرى لكن ليس كالعادة، فإن عادتنا أن نلتقي في مجلس قراءة الكتاب خاصة لطلاب الشريعة من معهد بيت القرآن. لكن اليوم إن شاء الله سنبدأ قراءتنا في علم التوحيد أو علم الكلام كما قرر به رئيس المدرسة فالكتاب الذي نحن بصدده هو كتاب انتبه دينك في خطر الذي أمامكم هذا. كتاب انتبه دينك في خطر. أنا أعتقد أن أكثركم قد ملكتم هذا الكتاب، يعني قد ملكتم هذا الكتاب أكثركم، يعني أغلبكم. فهذا الكتاب صنفه مصنفه وهو شيخي الدكتور الحبيب علوي بن حامد بن شهاب، والدكتور ومدرس في جامعة حضرموت باليمن، وهو حاليا الحمد لله يسكن في كليمنتان في هذه الفترة، لكن بعد انتهى كورونا سيرجع إلى بلاده اليمن المحروسة. فنحن إن شاء الله سنقرأ كتابه هذا. فالكتاب يصنف وهو أقل من ابن 20، يعني ليس كبيرا في السن، يعتبر شاب حينما يكتب يعني، لكنه كبير الهمة، فهو شيخي طبعا. أنا أقرأ هذا الكتاب منه، فإن شاء الله سنقرأ معا بهذا الكتاب. فلنبدأ على بركة الله إن شاء الله. قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل. هذا مقدمة، ندخل في المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahil qail. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Al-Qail, yang mengatakan, yang berfirman apa? Huwallazi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus di antara al-ummiyin, orang-orang yang tidak baca tulis dari kaumnya, rasulah, seorang rasul, minhum, dari golongan mereka, yatlu alaihim ayatih, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala,
wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan mereka al-kitab, Al-Quran wal hikmah. اختلف المفسرون في تفسير هذه العبارة الحكمة. هناك من يفسر حكمة بأنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك من يفسر حكمة بمنهج دعوته وغير ذلك من التفاسير. وإن كان من قبل لفي ضلال مبين, walaupun mereka itu sebelumnya termasuk daripada orang-orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Hada suratul Jumu'ah. Hada muqaddimah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam. Selawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita, penghulu kita, Muhammad khairil anam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairil anam. Ini sebaik-baik makhluk. فبالمناسبة اليوم بدأنا أو دخلنا في شهر الربيع الأول، وهذا أول يوم من شهر الربيع الأول، فالواجب علينا أن نفرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا قد توفي منذ الزمان لكنه ولد في قلوبنا جميعا إن شاء الله بسبب هذا الشهر العظيم. نستمر نواصل. وعلى آله الكرام وصحابته الأعلام, dan juga terhadap keluarganya yang mulia, washabatil a'lam, dan juga sahabat-sahabatnya penggede-penggede itu. Al-qail fil hadis syarif ba'dal kalam an fitan akhir zaman, yang mana beliau ini Rasulullah SAW adalah orang yang bersabda fil hadis syarif, dalam hadisnya yang mulia, ba'dal kalam an fitan akhir zaman, setelah beliau membicarakan tentang fitnah akhir zaman, fitnah akhir zaman. Apa dalam hadisnya? Beliau mengatakan yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Boleh jadi seorang laki-laki pada suatu ketika itu, setelah ngomongin fitnah-fitnah kan, pada pagi hari dia menjadi seorang mukmin, pada pagi hari dia beriman, wa yumsi kafiran, akan tetapi sudah sore dia kafir lagi. Kayak lagunya Gigi kan, seperti itu. Pagi beriman, sore kafir lagi gitu. Itu hadisnya Rasulullah SAW. Ada pada suatu masa akan terjadi seperti itu. Seseorang yang pagi-pagi dia beriman, ketika sore dia menjadi kafir lagi. Hatta yasirun nasu ila fastatin, sampai-sampai manusia terpecah menjadi dua kelompok. Fastati imanin la nifaqa fi, yang mana kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang beriman la nifaqa fi, tidak ada kemunafikan dalam hatinya. Wa fastati nifaqin la imana fi, dan juga kelompok satu lagi, kelompok orang yang munafik, tidak ada keimanan di dalam hatinya. Wal iyadu billah. Semoga kita termasuk pada golongan yang pertama. Fa idza kana dzalikum fantadirud dajjal, dan apabila itu sampai kepada kalian, masa-masa itu di mana laki-laki pagi-pagi beriman, sore menjadi kafir, lalu kebagi manusia kepada dua kelompok, yaitu yang beriman dan juga beriman tanpa ada kenifakan sedikit pun, dan munafik tanpa ada keimanan sedikit pun. Apabila sudah terjadi itu pada kalian, maksudnya sudah kalian rasai, kalian capai masa-masa itu, maka fantazirud dajjal, maka tunggulah keluarnya dajjal. Min yaumihi aw min ghadihi, pada hari itu ataupun esoknya lagi. Berarti ketika itu sudah terjadi, sudah dekat itu datangnya dajjal. Min alamatis sa'ah, daripada tanda-tanda datangnya kiamat. Makna fastatin, adapun makna fastat, tadi kan saya artikan kelompok. Ai jama'atin, fastatain, bukan fastatin, fastatain ila fastatain, kepada dua fastatain, kepada dua kelompok. Makna fastatain, adapun makna dua kelompok adalah ai jama'atin, dua jamaah, dua kelompok maksudnya. Fastatain itu artinya dua kelompok, dua jamaah. Wal qa'il sallallahu alaihi wasallam aidan fi ma yarwihi an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga beliaulah Rasulullah SAW yang bersabda apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam riwayat Abu Hurairah bersabda Rasulullah,
Sayati 'alan nasi sanawat khadda'at. Sayati 'alan nas sanawat khadda'at. Akan datang kepada manusia sanawat khadda'at, tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fihal kadhib, yang mana di pada tahun-tahun itu yusaddaq, dibenarkan, dikatakan benar, dikatakan jujur. Apa? Fiha al-kadhib, di pada tahun-tahun itu dikatakan jujur orang yang tukang bohong. Jadi pada tahun-tahun itu ketika fitnah, orang bohong dibilang jujur. Wa yukadzabu fiha shadiq, sedangkan yukadzabu fiha shadiq dianggap bohong, didustakan atau tidak dipercayai fiha pada waktu-waktu itu, pada tahun-tahun itu as-shadiq, orang yang jujur. Jadi orang bohong dibilang jujur, orang jujur dibilang bohong. Akan datang masanya pada manusia. Barangkali sekarang udah mulai nampak tuh orang yang tukang bohong, tapi dia pintar beretorika, pandai berbicara, didengarkan oleh orang banyak, dibenarkan. Padahal yang disampaikan adalah kebohongan. Karena tapi sebaliknya, orangnya jujur, benar dalam ucapan, akan tetapi mungkin dia tidak punya kedudukan, mungkin dia tidak punya kekuatan, ya, atau retorikanya tidak bagus. Justru yang jujur ini malah didustakan. Barangkali sudah ada pada masa-masa ini. Lanjut habdanya Rasulullah SAW, wa yu'taman fihal kha'in, dan dianggap apa? Dianggap terpercaya orang yang kha'in, orang yang khianat. Orang khianat dianggap percaya. Perjanjian negara-negara Barat dengan negara-negara Islam yang tertipu, ya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian dilakukan negara Barat dengan negara-negara Islam yang tertipu. Orang Barat dianggap terpercaya. Hubungan bilateral dilanggengkan terus-menerus. Wa yakhawanu fihal mu'taman, sebaliknya orang yang terpercaya justru dikhianati, justru dianggap pengkhianat. Contohnya apa? Antara sama negara-negara Muslim, yang terjadi antara Turki dan juga Uni Emirat dan lain sebagainya, atau bahkan di kehidupan kita sehari-hari antara kita dengan teman kita dan lain sebagainya. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah, dan ngomong pada tahun-tahun yang penuh tipuan itu siapa yang ngomong? Ar-ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah? Wa qila wa mar ruwaibidah. Lalu dikatakan ada seorang sahabat yang bertanya, wa mar ruwaibidah, apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafah yatakallamu fiha amril amah. Ruwaibidah adalah rajul tafah, seorang laki-laki, seorang yang at-tafah, yang bodoh. Yatakallamu fi amril amah, tapi dia coba-coba untuk apa? Berbicara dalam urusan umum. Dia coba-coba berbicara dalam urusan umum, alias urusan orang banyak. Dalam hadis lain dikatakan, idza suwidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Apabila telah dibebankan suatu perkara, suatu pekerjaan ila ghairi ahli, pada bukan ahlinya, fantadhir sa'ah, maka tunggulah hari kiamat itu datang. Orang bodoh disuruh ngomong di khalayak orang banyak dalam urusan yang sangat penting, maka yang diomongkan tidak sesuai dengan kedudukan mimbarnya. Ini tanda-tanda kiamat. Yang masih muqaddimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa sahabatil akhyar wa man ala manhajihim sar. Amma ba'd. Ya, salawat dan setelahnya. Falaqad kathratit tasaulat haula iddat masail. Sungguh telah banyak tasaulat, pertanyaan-pertanyaan haula iddat masail, tentang beberapa permasalahan. Kanat sababan li furqatil muslimin, yang mana tasaulat ini, pertanyaan-pertanyaan ini atau masail-masail ini kanat sababan, telah menjadi sebab li furqatil muslimin, untuk perpecahan orang-orang muslim, wa tanahur fi ma bainahum, dan juga menjadi sebab apa ya? Persaingan antara mereka. Orang-orang muslim sekarang udah banyak yang bersaing antara satu negara Islam dengan negara Islam yang lain, bersaing dalam apa? Keduniawiaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh fastabiqul khairat, bersaing berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan.
Wasalal amru ila takfiril ba'd bisababiha. Bahkan wasalal amru ila takfiril ba'd bisababiha. Bahkan sampai urusan ini sampai kepada apa ya? Sampai sebagian kelompok mengkafirkan sebagian yang lain karena sebab masalah-masalah ini. Masalah-masalah ini yang dipertanyakan ini. Fastakhartullaha fi kitabati ajwibatin 'alaiha, maka aku beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menulis jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah yang dipertanyakan itu. Kata musannif Syekh Al-Habib Alwi bin Hamid bin Syihab. Biikhtisar, yang mana aku tulisnya secara ringkas. Hatta yashula 'ala tullabil ilmi al-mubtadi'in al-il'am biha wa fahmiha. Kenapa ditulis secara ringkas? Hatta yashula, sehingga bisa mudah. 'Ala tullabil ilm, mudah untuk siapa ya? Mudah untuk tullabil ilm, para penuntut ilmu, al-mubtadi'in, yang pemula, al-il'am biha wa fahmiha. Untuk apa ya? Untuk bisa akrab, untuk bisa terus-terusan intens dalam memahami masalah-masalah ini. Wa fahmiha, dan juga dalam pemahaman terhadap masalah-masalah. Dimudahkan, diringkas supaya mudah buat kita para pelajar-pelajar yang pemula untuk bisa memahami. Wala'alla sa'ilan yas'al fayaqul. Boleh jadi ada seorang yang bertanya seperti ini. Ahadhil as'ilah wa ma'rifatha taj'al dinana fi khatarin. Apakah masalah-masalah ini, apakah pertanyaan-pertanyaan yang akan disebutkan ini membuat agama kita fi khatar, dalam suatu bahaya? Fakul, maka dijawab oleh musannif. Jawab oleh pengarang. Apa jawabannya? Inna khatara a'da'il muslimin minal kuffar wal yahud wal nasara wa ghairihim wadi'un wa jali. Sesungguhnya bahaya yang diciptakan oleh a'da'il muslimin, oleh musuh-musuh muslim, musuh-musuh Islam, minal kuffar, daripada golongan orang-orang kafir, wal yahud, dan juga orang Yahudi, wal nasara, dan juga orang Nasrani, wa ghairihim, dan lain sebagainya, wadihun jali, wadi'un wa jali, jelas sekali nampaknya, jelas dan nampak nyata. Ya, yang sekarang Palestina, qadiyah Palestina, dan lain sebagainya, carut marut sudah dari musuh-musuh Islam, yang mana itu adalah orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, yang memusuhi, ya, yang memusuhi. Kalau yang tidak memusuhi, kita harus toleran kepada mereka, karena itu juga termasuk daripada esensi ajaran agama kita, toleransi. Tapi kalau yang memusuhi, yang memerangi, itu yang mesti kita tamai agama kita darinya. Ya, bakar-bakar masjid, apa segala macam, memerangi Yahudi yang menyerang Palestina, misalkan orang-orang Israel, itu baru kita tidak boleh legowo begitu saja. Karena apa? Karena saudara-saudara kita dibunuh-bunuhin, saudara-saudara kita bombardir begitu tanpa ada rasa penyesalan sama sekali. Waliyadzubillah. Walaita al-muslimin al-yawm yattahiduna ala a'daihim. Laita nih pengharapan, tapi yang berat, yang susah, gitu ya. Andai saja, kata walaita lil muslim, andai saja orang-orang muslim pada al-yawm, pada hari ini, yattahiduna ala a'daihim, mereka bersatu untuk apa? Melawan musuh-musuh mereka, musuh-musuh yang memusuhi mereka itu, ya. Badalal kaid li ba'dihim ba'da, sebagai ganti, ya, daripada mereka saling tipu menipu, saling serang menyerang antara satu dan lainnya, sebagian mereka dan sebagian yang lain. Jadi ya gitu yang terjadi. Kita dimusuhi oleh orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang kafir, ya, daripada golongan Yahudi dan Nasara yang memusuhi kita, ya. Tapi kita nggak sadar akan permusuhan mereka itu. Kita justru apa? Kita justru saling sontok satu dengan yang lainnya, saling serang satu dengan lainnya, saling bermusuhan satu dengan lainnya, saling tipu menipu antara kita dengan yang lainnya, sesama kita. Andai saja kalau kita bersatu, maka kayak apa dahsyatnya kekuatan Islam ini, kayak apa dahsyatnya persatuan kita ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan bersatu. Itu. Bal wasal al-amru fil ba'd bi ayyulina harbahu ala man yusalli ma'ahu fil masjid. Bahkan sampai masalah ini menyebabkan sebagian orang ada yang yu'lina harbahu,
mengabarkan tentang perangnya dia, dalam artian dia dendam bebuyutan atau perang, saya nyatakan perang gitu. Terhadap apa? Terhadap alaman yusalli ma'ah fil masjid, terhadap orang yang bareng sholat bersama dia di masjid, sama-sama sholat di masjid yang sama, tapi nyatakan perang dengan dia, nyatakan musuh dengan dia. Itu orang muslim sekarang. Gara-gara apa? Gara-gara likhtilafihi ma'u fi iddat masail fiqhiyah, karena perbedaan dia orang yang menyatakan perang ini ma'hu dengan orang yang dia nyatakan perang kepadanya, itu yang sholat dengannya itu di masjid, berbeda pendapat fi iddat masail fiqhiyah, berbeda pendapat dalam beberapa masalah fiqhiyah saja, dalam masalah fikih saja, yang mana sudah lumrah kalau dalam masalah fikih itu ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Cuman gara-gara perbedaan pendapat di masalah fikih, mereka berperang-perang. Yang satu pakai kunut, yang satu nggak pakai kunut. Gara-gara cuman nggak pakai kunut sama nggak pakai kunut, apa? Akhirnya saling musuh bermusuhan. Yang nggak sholat biasa aja, ya nggak sholat biasa aja. Itu. Fi'in tajiduhu yatabassam lil kafir wa yalin lahul janib mukhalifan bidzalika qauluhu ta'ala. Padahal ketika itu juga engkau mendapati, di mukhatabnya buat pembaca, engkau mendapati yatabassam lil kafir, dia merekahkan senyumnya untuk orang kafir, wa yalin lahul janib, dan juga lemah lembut kepadanya orang-orang kafir, mukhalifan bidzalika qauluhu ta'ala, yang mana ini bertentangan dengan firman-Nya Allah Ta'ala, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW asyidda'u 'alal kuffar, mereka sangat keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan juga saling mengasihi antara sesama mereka. Gitu. Apalagi terlebih pada orang-orang kafir yang memusuhi kita. Kebanyakan kita enggak. Ada orang kafir menyebarkan kebencian, malah kita bela-belain, malah kita anggap itu toleransi. Sedangkan orang-orang muslim kita anggap itu teroris dan sebagainya. Waliyadu billah. Wa hadhihi al-waraiqat ajwibatun mukhtasarah lima yajulu fi nafsi katsirin minal muslimina minal masail allati istakhdamaha a'da'ul islam fi tafriqatil muslimin fa aqulu musta'inan billahi wa taliban ridha. Dan wahadhihi waraiqat, dan kertas-kertas yang sedikit ini, maksudnya kitab ini, ajwibatun mukhtasarah, jawaban-jawaban yang singkat, lima yajulu fi nafsi katsirin minal muslimin, dari apa-apa yang muter-muter di otaknya kebanyakan orang-orang muslim, muter-muter di hatinya kebanyakan orang muslim, minal masail, daripada masalah-masalah allati istakhdamaha a'da'ul islam, yang mana digunakan oleh musuh-musuh Islam, fi tafriqatil muslimin, dalam memecah belah orang-orang Islam. Fa'aqulu, maka aku berkata untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, musta'inan billahi wa taliban ridha, seraya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ridhonya. Berkata baru masuk kepada pembahasan mulai dari pasal yang awal. Tadi semua itu muqaddimah. Min huna ila wara ada muqaddimah. Wa ma ba'dahu baru masuk kepada pembahasan. Sedikit tadi muqaddimah, masuk kepada pembahasan. Al-faslul awal, fasal yang pertama, as'ilatun fit tauhid. Pertanyaan-pertanyaan yang terjadi seputar perkara tauhid. Soal awal, pertanyaan yang pertama, arif ilmu tauhid. Ta'rifkanlah ilmu tauhid. Apa sih ilmu tauhid itu? Apa? Jadi kita kalau mau belajar sesuatu harus tahu definisinya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita bisa gampang memahami apa yang akan kita pelajari. Supaya juga hati kita lebih legowo dalam mempelajarinya. Karena kita tahu, oh ini manfaatnya untuk ini nanti. Karena kita tahu dari definisinya. Arif ilmu tauhid. Ta'rifkan, definisikan apa itu ilmu tauhid. Jawab oleh musannif, ilmu tauhid huwa ilmun yusbitu bihil aqaid ad-diniyah. Ilmu tauhid adalah ilmu yang mengisbatkan, menetapkan, karena ilmu itu al-aqaid ad-diniyah, akidah keagamaan, kepercayaan keagamaan atau doktrin keagamaan.
ya, ditetapkan bukan diakuratkan, ditetapkan akidah-akidah keagamaan. Dengan apa ya ditetapkannya? Bil adillah al yakiniyah al qat'iyah, dengan dalil-dalil yang yakin, dengan dalil-dalil yang qat'i. Yakin itu yang sudah tidak ada bantahan lagi. Yakin. Apa-apa yang mahsus, apa-apa yang badihi, dan apa-apa yang diwariskan daripada hadis yang mutawatir atau khabar yang mutawatir, itu adalah ilmun yakini. Ilmu yang yakin. Lawannya apa? Lawannya dhanni. Lawannya baru dhon saja. Dhon ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan kadar penguat. Tapi kalau yakini itu yang sudah tidak terbantahkan lagi. Contohnya apa? Ilmu yakini. Nih ente ngelihat ane pakai peci merah, karena ente punya mata, lalu ente ngelihat ane pakai peci merah, itu ilmu yakini. Itu syahadah. Atau ente apa contohnya lagi? Ente tahu nama ente sendiri dah. Ane tahu nama ane Daniel, itu ya ilmu yakini buat ane. Kenapa? Karena ane dengar dari orang tua ane disebut Daniel. Gitu. Dengar dari kuping, lihat dari mata, dan indera-indera lain yang ente rasakan, itu ilmu yakini, badih. Dan juga diwariskan ilmu yakini itu dari khabar yang mutawatir. Contohnya Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir. Itu ilmunya yakini semua. Contohnya apa yang yakini? Misalkan anda tanya kepada ente yang belum pernah umrah, ya, yang belum pernah haji, belum pernah umrah. Anda tanya kepada ente misalkan Ka'bah itu ada di mana? Pasti ente serentak akan menjawab Ka'bah itu ada di Mekah. Nah, walaupun ente padahal belum melihat sama sekali, atau ente belum sama sekali pernah ke Mekah, belum melihat langsung Ka'bah itu betul-betul ada di Mekah. Tapi kalau ada orang mengatakan Ka'bah itu ada di Paris misalkan, kalau Ka'bah itu ada di Zimbabwe misalkan, maka ente akan tolak mentah-mentah itu. Kenapa? Karena ente sudah dapat khabar mutawatir tentang Ka'bah yang ada di Mekah. Maka itu yakin buat ente, ilmu yakin. Orang yang menentang itu akan ente tolak mentah-mentah secara akal. Nah, itu pondasi daripada ilmu tauhid, harus ilmu yakini. Dari apa ilmu-ilmu yakini itu kita dapat? Minal kitab, daripada Al-Quran, was sunnatil mutawatirah, dan hadis-hadis yang mutawatir, wal ijma', dan juga ijma' ulama, ya, kesepakatan ulama secara umum tidak terbantahkan, wal aql, dan juga dapatnya dari akal. Wal aqlu, akan tetapi akal, laisa muhkaman ala naql, tapi akal itu bukan penentu daripada naql. Illa, akan tetapi innal haqqa tabaraka wa ta'ala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala khatibul uqul. Khatibul uqul fi katsirin minal ayatil qur'aniyah. Itu menjadikan dalam ayat Al-Qur'annya mukhatabnya itu adalah akal-akal kita. Yang diajak bicaranya itu adalah akal-akal kita. Ya. Fa'tabiru ya ulil albab. Ulil albab, wahai orang-orang yang punya pemikiran. Yang diajak ngomong adalah orang yang punya akal. Maksudnya yang diajak ngomong adalah orang-orang yang berakal. Maka akal menjadi pondasi penting dalam dalam penentuan pondasi-pondasi keagamaan. Ya. Wa nahtaj, dan kita butuh ilal akli, kepada akal, dunan nakli, bukan nakal, fi isbati wujudillah, dalam penetapan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Tabaraka ta'ala li ghairil mu'minin, bagi seorang yang bukan mukmin, billahi azza wajalla, bagi seorang yang bukan beriman kepada Allah azza wajalla. Kalau kita ketemu dengan orang-orang yang non muslim, maka kita tidak bisa mengajak mereka kepada Islam lewat apa? Lewat dalil-dalil Quran ataupun dalil hadis, karena mereka enggak percaya. Tapi kita harus ajak dengan pendekatan akal. Gitu. Kita harus ajak dengan pendekatan akal, logika. Kita ajak bicara akalnya, kita ajak diskusi sesuai dengan kadar akalnya, maka dia akan terbuka hatinya melalui itu barangkali apa lagi lanjut ya. Iya, kayaknya masih sedikit bang. Lanjut sedikit lagi. Soal asani, pertanyaan yang kedua, kaifa yaqwal iman? Bagaimana iman itu bisa menjadi kuat? Ya. Karena satu kaidah yang masyhurah inda ahli sunnah wal jamaah,
Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Iman itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Lalu bagaimana cara menguatkan atau menambahkan iman tersebut? Idza aradta ayyakuya imanak, kalau engkau kepengen supaya imanmu kuat, fa'alaika bi ta'allum ilmi tauhid. Maka engkau harus apa? Ta'allum ilmi tauhid. Engkau harus belajar ilmu tauhid. Min kutubi ahli sunnah wal jamaah, daripada kitab-kitab ahlu sunnah wal jamaah, yang mana itu adalah madhab i'tiqad kita. Min ashhur kitab ahli ditaklikannya. Min ashhur kitab ahli sunnah wal jamaah fil akidah matnul akidah tahawiyah wal akidah sanusiyah. Daripada yang masyhur daripada kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah adalah matan akidah tahawiyah dan sanusiyah. Liqaulihi azza wa jalla, kenapa kita harus belajar ilmu tauhid? Liqaulihi azza wa jalla, karena firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bagimu, ketahui, cari tahu, annahu, bahwanya dialah Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa fi dirasati ilmu tauhid hasanatun lil muslim, dan dalam mempelajari ilmu tauhid ada perlindungan buat orang-orang muslim. Lidap untuk apa? Perlindungan untuk apa? Lidap isyubahi ahli kufri, untuk memproteksi diri kita dari apa? Dari syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang kafir. Wal ilhad, dan juga orang-orang ilhad, mulhidun, orang-orang yang ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Wa ma'rifatur rudud 'alal firaq ad-dhalah kal mujassimah wal musyabbihah, dan juga kita bisa mengetahui dari belajar ilmu ini apa? Ar-rudud, jawaban-jawaban, alal firaqid dhalah, terhadap pertanyaan-pertanyaan atau syubhat-syubhat yang dilempar dari firaqil dhalah, kelompok-kelompok yang tersesat atau kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan kita. Contohnya seperti apa? Kal mujassimah wal musyabbihah, seperti ahlu tajsim, orang-orang yang mujassimah, nanti ente akan paham apa itu mujassimah, wal musyabbihah, dan juga orang-orang musyabbihah. Walaqad amarana al-haqq tabaraka wa ta'ala bil ilmi al-yaqini. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kita terhadap apa? Terhadap ilmu yakin. Yang tadi saya sudah jelaskan apa itu ilmu yakin. Bi anna la ilaha fi hadzal kaun. Dari porosnya ilmu yakin adalah apa? Anna la ilaha fi hadzal kaun, bahwasanya tiada Tuhan sama sekali fi hadzal kaun, dalam alam semesta ini, illa huwa, kecuali Dia semata, Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala. Wa alla nafi'a wa la darra, dan tidak ada satupun yang bisa berikan manfaat, wa la darra, dan tidak ada satupun yang bisa memberikan mudarat, wa la mu'tiya, dan juga tidak ada satupun yang bisa memberi apapun itu, makanan, minuman, rezeki dan lainnya, wala mani'a, dan juga tidak ada yang bisa mencegah kesemuanya itu, illa Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yaj'alul iman yaqwa aidan at-tafakkur fi makhluqatillah, liqaulihi ta'ala, afala yanzuru, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Fadhakkir. Wa mimma yaj'alul iman yaqwa aidan, dan dari apa-apa, dan termasuk daripada apa-apa yang bisa menguatkan iman adalah at-tafakkur fi makhluqatillah, berpikir dalam ciptaan-ciptaannya Allah. Kita tafakkur, memikirkan ciptaan-ciptaannya Allah, merenungi, meresapi, mengambil hikmah dan mengambil ibrat dari ciptaan-ciptaan Allah. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat, apakah kau tidak nampak terhadap onta-onta itu bagaimana dia diciptakan? Wa ila samai kayfa rufi'at, dan bagaimana langit itu bisa diangkat. Wa ila jibali kayfa nusibat, dan bagaimana jibal, gunung-gunung itu bisa dimantapkan, dipancangkan. Wa ila ardi kayfa sutihat, dan bagaimana bumi ini bisa dihamparkan begitu luasnya. Kita berpikir kepada ciptaan-ciptaan yang ada di alam semesta ini, kita ketemu, oh, maha besar penciptanya. Akhirnya tenanglah hati kita dalam keimanan. Wa ghairu dzalik minal ayat al-amirah bitafakkur fi makhluqatillah tabaraka wa ta'ala, dan lain sebagainya daripada ayat-ayat yang mendorong kita untuk apa? Tafakkur fi khalqillah, berpikir atau memikirkan, meresapi, merenungi ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga walaupun riwayatnya dhaif,
Seingatannya. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi ala'illah." Berpikirlah kalian fi khalqillah terhadap ciptaannya Allah. Wa la tafakkaru fi ala'illah. Janganlah engkau berpikir terhadap hal-hal prerogatifnya Allah. Nah, baik itu sifatnya Allah, afalnya Allah dan lain sebagainya. Karena nggak bakalan nyampe juga. Nggak bakalan sampai. Tapi bagaimana kita bisa usul? Karena dengan kita memikirkan ciptaan-ciptaannya Allah. Allah sudah sediakan begitu banyak ciptaan-ciptaannya ada di bumi untuk kita bisa renungi, kita resapi. Sehingga sampai kita kepada keyakinan bahwasanya Allah itu maha besar, Allah itu yang patut kita imani. Wa 'alaika bi dzikrillah azza wa jalla hatta tatma'inna nafsuk bi dzikrih. Dan engkau juga harus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatma'inna nafsuka bi dzikri, sampai sekiranya hatimu tenang karena karena zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walaqad qala Allah taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan juga tenang hatinya karena sebab sebab zikrillah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala, maka ketahuilah, bizikrillah tatmainnul qulub, sungguhnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan tenang. Itu barangkali itu dia pembahasan kita dalam kitab Intabih Lina Khatar. Pada sesi pertama ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Akademi ini walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.